Halo, halo, halo. Hai. Loh, yang pakai kaos ruang ngobrol cuma aku. Kita dipecat. Belum dicuci. Iya. Aduh. Tapi aku pakai ini. Yuk, agak Oh. agak sini lagi, Jeng. Kalau aku pakainya Nah. pakainya komi parah. Oh, ya. Pakainya komi Oke, parah. oke. Nah, ini konten after Komi Para seperti biasanya, seperti setelah Komi Para 2, setelah Komi Para 3 gitu. Diambil setelah suara kita pulih. Ya. Aku agak pulih, masih ada Iya, masih sisa-sisa. banyak ini masih. Sisa-sisa sedikit lah gitu. Nah, oke, Komi Para 4, bagaimana impresi kita, review kita terhadap Komi Para 4? Kita biasanya nge-review komik, review film, sekarang nge-review event. Iya. Ya. Oh, karena biasanya aku sama Dari. Iya, biasanya. karena aku belum pernah ya teman-teman Iya, ya. iya, iya. Nah, Kita masih ini highlightnya masih tanpa Daris. Ya. Masih tanpa Daris. Oke. hashtagnya tanpa dari. Yes. Oke. Monggo, Kalau aku kan ngeliat itu ya tagline-nya Komi Para nih apa? tanpa dari. Connect your passion. Connect your passion. Connect your passion. Tadi kan barusan Oh, tanpa dari. connect your passion, disconnect Daris. Ya. Itu dia. Itu dia. Ya, Oke. Temanya kan connect your passion. Nah. Nah, dari talk show yang apa kita jalani, aku bisa bilang bahwa passion is connected. Wih. Mantap. Soalnya menarik dari obrolan-obrolan kita di talk show kemarin itu kan ada banyak banget kreator-kreator baru yang passionnya terhubungkan dengan tahu ada Komi Para. Salah satunya adalah kreatornya apa itu komik Om Botak. Om Botak. Ya, Ya, komik ya. Om Botak itu kan dia ceritanya cuma ngerilis iseng aja kan di Ya, medsos, ya. banyak respon dan kemudian banyak yang merekomendasikan untuk diterbitkan di Ya, Komi Komi Para. Para. Ada kreatornya Encore, Oh, Novelin. iya novelin. Betul ya namanya. Novelin yang bahkan sampai ditunggui orang tuanya ketika rilis komik, Ya. ya kan? Ada juga Oh, yang orang tuanya ikut nonton talk show itu? Iya. Oh, oke. Terus tentunya juga ada karya-karya lama yang terbit di Komi Para karena platformnya udah pada nggak ada lagi. Oke, betul. Nah, dan betul. tentunya ada karya-karya yang udah rilis dari Komi Para sebelumnya dan tamat di Komi Para ini salah satunya Sayuti. 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 Betul sekali, betul sekali. Kayak- Grey dan Jingga juga tamat nanti apa? Maksudnya itu produk major label kan? Iya, tapi iya. tamat. Tapi tamat. Tapi tamat 3 Tapi tamat. gitu. Gitu. Terus dari ngobrol di panggung gede sama Yaci sama Mbak Jasmine sama Shin Ye. Nah, itu udah bukan connect your passion lagi tuh. Tapi Apa tuh? Maintain the passion. Wih, karena udah lama. Maintain the passion. Oke, Karena oke. menarik. Jadi obrolan itu ternyata kalau misalnya mau maintain passion, itu tuh fun doang nggak cukup. Ya. Oke. Ternyata harus ada ya tanggung jawab, istirahat, Berdarah-darah. darah-darah. Tanda petik ya. Kalau misalnya udah capek, jangan langsung ditinggal, tetap dijalani, Oke, tapi oke. istirahat. Dan mereka udah ngalamin itu. Dan mereka sudah mengalami Oke, itu semua. Jadi oke, intinya ya connect your passion, maintain your passion lah. Ya, Itu kalau ini dari saya. bukan nambahin slogannya Komi Para kan? Iya. Besok kira ada tambahan lagi tuh. Tadi ada satu lagi kan di awal tadi apa? Disconnect. Disconnect dari Ayo. Jojo Riz. Faisal tadi yang mulai. Kurang ajar. Bisa-bisanya. Aku mau ngomong apa kan lupa. Oke, kamu sendiri Wah, gimana? sialan Kamu dia highlightnya adalah MC nih. Ya, oke. Ya selain moderator juga. Moderator juga. Gimana ya? Sebelum jadi MC pun mana sih? Nah. Oh ini. Sebelum jadi MC pun ya kita kan yang namanya ruang obrol itu bukan ruang obrol kalau kita nggak berhubungan sama komikus di atas maupun di bawah panggung. Ya kan? Ya. Dan semakin kita ngobrol-ngobrol nih, semakin kita memiliki hubungan yang intim. Bonding. Susah ya bahasanya ya. Hubungan yang apa ya, bisa semakin erat gitu loh. Bahkan bukan hanya dengan komikus baru, ternyata sama komikus-komikus yang lama juga kita bisa semakin ngobrol. Ya. Sama ada Om Is, ada Om Ervan Fajar, Om Edwin T. Ini diajak ngobrol lagi Om. Halo, Mas Edwin. Ini Om, tungguin kamu katanya. Kayak gitu. Terus kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Gramedia. Ya. Siapa namanya? Apa boothnya kemarin? Sikisai. Sikisai. Ada editor-editor juga. Ada Terus Mbak Sinta, Komedian Mas Maharsi. Ayoga. Jadi ruang obrol itu bener-bener menjalankan tugasnya itu tidak hanya di atas panggung. Ya. Kalau yang aku lihat ya, karena kita itu bener-bener berusaha untuk selalu connect passionnya itu nggak cuma di atas panggung. Ya kan, ngobrol itu passion kita. Oke. Kita mengetahui mereka melakukan apa, mereka berkarya dengan cara apa, itu passion kita gitu loh. Jadi
permasalahan kita membagi itu kepada orang-orang di atas panggung atau enggak itu adalah sesuatu hal yang memang kita suka. Ya. Gitu loh. Kalau sebagai MC aku cukup merasa seneng lah ya, karena termasuknya rame sekali ya, Komipara gitu loh. Ya. Cukup Ini rame, gila sih ini kemarin. gila sih, dan Hari Minggu terutama. ya hari Minggunya cukup rame sekali, dan bintang tamunya semakin lama semakin ya apa ya, kita aku sama Mas Bagas sih dipertemukan dengan 4 legendaris di atas panggung. Ya. Wih, keringet dingin, Pak. Kurang waktunya. Kurang kurang. waktunya. Ya. Kurang waktunya karena kita cuma bisa ngasih 2 pertanyaan. Ya. Gitu, moga-moga di nextnya bisa lebih banyak komikus lagi dan waktunya semakin banyak Oke, ya, kayak oke. gitu. Dan komikus-komikus yang lain, mau komikus baru ataupun komikus lama yang diwawancarai ataupun kita ajak ngobrol tuh cukup memiliki visi yang aku nggak sadar bahwa mereka itu mau komikus baru mau komikus lama, makin kesini tuh makin berkualitas. Orang-orang ini membuat komik tidak hanya sekedar suka-suka, tapi mereka ingin menyampaikan sesuatu, dan itu ada pelajaran di balik semua itu gitu. Ya. Teman-teman Forte, teman-teman mana lagi Raga Sukma, kayak gitu, teman-teman dari Apik juga gitu. Terima kasih semuanya sudah mengisi. Karena Dan komikmu kan dijualin Apik juga. sempat dijualin Apik juga. Terus ya menurutku cukup banyak pengunjung yang responnya bagus. Oke. Responnya bagus ya. Ya kalau dari aku itu sih sebenarnya. Kalau sorry tadi tentang MC ya. Iya, Aku malah kalau MC cukup ya tadi ya, cukup menyenangkan, dan MC Apik juga kan MC kamu? Apik juga Award ya. awarding, dan itu menurutku sesuatu kehormatan juga. Aku pengen ikut. Aku udah bilang sama Mas Bagas beberapa Habis kali. ini berarti nggak di ruang ngobrol. Kurang ajar. Kurang ikut Apik bukan ikut Apik, Oh, iya. ya Iya. ikut ngomik 24 jam. Maraton komik. Itu menurutku sesuatu tantangan yang aku harus nyoba deh, kayaknya ngomik 24 jam, 12 halaman aja, nggak usah Ya. 24 halaman. Mungkin bisa bisa meng-MC. Ya, Nah, ya, kayak gitu loh. Aku pengen mencoba karena ternyata dari hal-hal seperti ini, ku pikir awalnya ini tuh kompetisi karena maraton kan. Tapi ternyata enggak. Ini tuh memperkenalkan ya, menyatukan tali silaturahmi antar komikus gitu loh, mau baru mau lama gitu loh, dan akhirnya dicetak juga dan bagus jadinya ternyata. Dan ditempel di pameran. Ada pamerannya Apik ya, sama Komipara disediakan. Yes, itu bagus Tempat banget. tersendiri. Aku suka banget, dan ya semoga next bisa ikut sambil nge-MC. Oke. Nah, tadi menarik Jojo ada sudut pandangnya dari teman-teman komikus baru. Karena sebenarnya salah satu tujuan kenapa Komipara ada itu kan regenerasi. Selain menjaga supaya nyala semangat para komikus ini nggak padam, makanya ada Komipara 2 kali setahun. Ya. Di awal sama di akhir tahun. Tengah ini, hampir tengah sih. Ya, hampir tengah dan Hampir tengah. hampir akhir. Ya, Ya. tengah dan hampir Gitu, tapi regenerasinya dari Komipara 1 sampai 4 udah kerasa. Kerasa banget. Kerasa. Entah itu kreator yang bener-bener baru ngomik untuk pertama kali, atau kreator yang sebenarnya udah ngomik terus vakum, ngomik vakum, terus punya karya lama Iya. yang di-retouch. Betul. Terus kemudian dirilis di Komipara. Karena itulah ada program benefit komik baru. Bener-bener komik baru rilis di Komipara itu bisa naik panggung. Yeah. Ada beberapa benefit yang bisa dicentang, yang bisa dipilih. Salah satunya adalah dapat slot untuk ngobrol dengan moderator di panggung talk show. Terus kemudian benefitnya lagi muncul di papan rilis Iya, komik. iya, Terus ada lagi di backwall. Poster, ya. Backwall itu kan kita, maksudnya kreator yang rilis komik baru atau komiknya dipromokan di Komipara bisa sangat oke untuk berfoto dengan komiknya di backwall-nya dan karakternya dia sendiri gitu. Jadi memang itu salah satu tujuan utamanya kenapa Komipara tuh ada gitu kan. Aku tuh sebagai pembeli juga itu lumayan. Agak dideketin. Sebagai pembeli ya merasa. Nah. Nah, sebagai seorang pembeli itu aku juga merasa deg-degan juga menanti judul-judul komik yang ada, karena kan pertama aku udah punya target mau beli komik sequel. Oh ya. Nah, ya kan, Iya. karena udah itu penting untuk diikutin. Penting untuk diikutin kayak gitu. Tapi ternyata seiring mendekati Komipara, Yang wah, baru-baru ini makin banyak yang bagus-bagus ini. salah satunya Tuaga ya. Salah satunya Tuaga Tuaga. itu Salah satunya Jui itu apa promonya juga menarik. iya, dan salah satu kelompok yang cukup getol di Jogja saat ini dan terbukti merilis banyak komik kemarin itu adalah Forte. Iya. Nah, itu bikin saya cukup ketar-ketir juga tuh Iya, iya. dalam memanage Punya budget. Ihsan Alili juga bagus tuh. Iya. Manusia terakhir. Dalam memanage budget. Jadi ya memang Betul. terbukti sih event kali ini tuh menjadi
wadah yang berhasil dinanti-nanti untuk menghubungkan karya-karya Dan banyak para yang komikus. sold out loh. Dan Iya, Banyak yang sold out. Terus secara kreator juga Faisal tadi udah nyebutkan eh, kreator senior itu juga seneng dengan ekosistem yang tercipta, atmosfer yang tercipta di Komipara 4. Nggak hanya 4, maksudnya 1, 2, Dari 3, dulu lah, 4 gitu. Jadi mereka juga seneng karena ngelihat sendiri regenerasi, terbukti betul. dari kontenku sama Mas Is Juniarto. Mas Is seneng banget dengan bermunculannya talenta-talenta baru. Dunia komik Indonesia jadi sangat hidup, mau indie, mau major label, terserah. Semuanya sama-sama bagus gitu loh. Jadi itu oke banget. Sikisai melalui di dalamnya ada koloni, ada Mas Ayoga, juga ada coaching klinik. Iya, betul. Sehingga teman-teman yang buka booth di sana, kreator-kreator yang belum pernah nerbitin di major label bisa ngobrol caranya gimana sih nembus major label gitu. Tapi ini malah semakin menjelaskan ya bahwa mungkin orang-orang di luar sana banyak yang berpikir bahwa major label atau indie bagusan mana, kira-kira kalau gimana, kalau indie itu lebih oke, kalau major label lebih oke, terus kalau terus ada perdebatan kira-kira. Nah, tapi di dalam Komipara sendiri ya Guyup. kita guyup, kita malah saling memberi masukan bahwa udah kalau yang ini indie, kalau ini pasti lebih oke. Kalau misalkan mau masuk ke koloni nggak apa-apa, berarti yang kayak gini. Nah, jadi sudah apa ya? Oh, teman-teman dari koloni juga sama teman-teman yang indie juga guyup kok. Iya, juga ngobrol iya, bareng kok. saling ngobrol. Gitu loh. Jadi apa ya? Nggak ada istilahnya kayak yang ini nggak nganu nih, nggak friend nih soalnya dia ini nggak ada kayak gitu tuh nggak ada, karena memang yang namanya seniman ya berkesenian. Iya, Gitu iya. loh, nggak ngedrama gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Iya, bagus sih itu. Terus kemudian secara komikus lama, komikus baru, acaranya sendiri Komipara support mati-matian terhadap panggung, Ya. baik itu ke panggung talk show, kita nyebutnya panggung kecil. Panggung kecil. Kemudian ada panggung utama yang diisi deretan komikus-komikus dari Sikisai Gramedia, gitu. Semuanya di sana. Kita kena di deretan komikus legendaris. Betul. Sama aku kena semua sih, kayak Sohibul Hikayat baru rilis, Dharma dan Zahranya Mas Weta baru rilis. Aku terus dapatnya Alis Naik, Sakti Family. Sakti Family dari Alis Naik itu aku dapat semua karena gantian Faisal, Jojo sama Atika. Sohibul Hikayat tuh Tamam sama Raga. Tamam sendiri sama Raga ngerilis di panggung talk show Sayuti Kobe Betawi volume 5 yang alhamdulillah selesai gitu. Nah, jadi secara ekosistem oke, dan secara ini guild untuk token segala macam untuk memperebutkan PS5 itu juga Semakin sengit. tapi secara skor naiknya drastis dari Komipara 3 Signifikan, yang kemudian membuat Daris sang legenda pemenang, Ya. sang mantan juara itu membuat kayaknya udah kejauhan deh. Senjatanya di sini, Bro. Itu Tak pakai ya. pedang pertama. buat ngelarp ya. Tapi besok kan ya. Daris yang menjadi benchmark Pionir karena dia yang ngangkat pedang pertama gitu. Jadi dia adalah Ranger merah ya. Ya, Ranger merah. Daris adalah legendary knight gitu. Makanya sekarang udah nggak ada. maksudnya di Komipara 4 itu tidak ada Daris. Maksudnya itu. Itu Riz. Ini video kalau yang nonton Anda karena 40 pada seneng gitu. Iya. Mana Daris terus. Dari saja. Dan aku sama Faisal alhamdulillah berkesempatan 2 malam kami ngobrol-ngobrol menyenangkan dengan teman-teman Raga Sukma ya. gitu. Nah, Jojo sebenarnya pengen ikut, teman-teman. Jojo pengen ikut, tapi di sore kedua atau malam hari kedua dari minggu malam itu Jojo harus mengambil keputusan bertanggung jawab atas buku-buku komik-komik dari teman-teman kreator yang dititip jualkan di Kuratoru gitu, sehingga karena cuacanya juga habis hujan masih gerimis. Dan banyak banget itu, nggak cuma kalau saking banyaknya ya, itu nggak cuma membahayakan buat bukunya sendiri kalau kita angkut, itu tuh membahayakan kita semua pengendara. Jadi otomatis harus go sen. Iya, itu tuh pakai mobil, naik mobil dan penuh. Dan Jojo harus mengawal itu sampai selamat di Kuratoru. Ada fotonya yang gini. Yang ini di situ di CCTV itu. CCTV-nya Gitu. diambil dari Pulau Rote. Jadi Jojo nggak bisa ikut ngobrol sama Padepokan Raga Sukma, tapi ngobrol sama teman-teman komikus. Enggak ya? Nyatet sendiri. Oh, oke. Nyatet sendiri, foto kirim Daris. Karena pada saat kita ngobrol sama teman-teman Padepokan itu, Sal,
di sebelah JEC itu teman-teman kayak Mas Kurnia dan lain-lain, Tamam itu juga ngobrol Iya. di hotelnya Tamam kalau nggak salah. Ada Adit juga kalau nggak salah. Iya, iya. Itu Kalau nggak salah. ngobrolnya teman-teman itu saking serunya, setelah aku pikir-pikir ada untungnya sih aku tidak ikut ngobrol malam Capek. itu Karena karena kamu nggak suka komikus. bukan, woi jangan gitu. Hari pertama Sombong dia. kan aku satu kantor sama Gabi yang menjadi MC panggung gedenya Komik Parah. Iya. Hari kami kayak ngajar hari pertama itu hari Senin. Semua orang di kantor komentar kayu berdua nggak ada suaranya. Oh iya, habis ya. Datang Betul, cuma betul. hijau. Sekali Mas Gabi. Habis suaranya. Ya aku juga Senin Selasa tuh habis. Rabu kemarin masih agak parah tapi Kamis ini udah sangat mendingan. Gitu sih. Ya gimana ya? Kalau aku Hey. sorry. Kalau aku untung nggak habis ya suaranya Ya, karena ya. kerjaanku nggak butuh suara kencang. Ya. Gitu. Ya. Tapi ya moga-moga aja ini kan karena udah sama ada Gramedia juga, terus ada teman-teman dari komikus-komikusnya, moga-moga ruang obrol bisa semakin banyak ya di acara-acara komik, Ya, di acara ya, kemarin ada cosplay tapi kita nggak nganu Ya, lah. ya. Ada cosplaynya juga sih kemarin, terus ada idol-idolanya juga. Ada gitu. cosplay original, Ada cosplay ada originalnya Henshin juga. Mungkin ada Henshin. ya kita nggak ke arah sana lah, maksudnya kita nggak ngelihat pastinya gimana karena kita dari sore udah capek banget. Capek banget, Udah capek capek banget. banget. Karena ternyata ya kayak yang Faisal bilang tadi teman-teman, kami itu juga keliling Jojo, memang nge-interview ya. Terus Nanas nge-cover ngeliputan Komiparanya sama Atika. Ya. Aku juga ngecek ini titipan komikus-komikus gitu. Jadi ya udah kita semua menggantikan Daris yang biasanya berkeliling Ya. untuk ketemu. Daris berkeliling itu beli komik juga sih sama buat Kuratoru juga sih gitu. Tapi Daris secara online dia yang ngejaga networking sama teman-teman kreator dan juga ini memastikan jumlahnya berapa yang dititip di Kuratoru gitu-gitulah Ya. ibaratnya. Dari namanya memang cukup legend, terbukti waktu selama event saya cuma datang, Mas mau ambil titipan Daris. Oh Daris. Langsung Ya, dikasih. Ya, memang udah pada kenal ya. Ya, Berarti ya, memang ya. ini saatnya kita kenalan karena Iya. udah dibuka jalannya sama Nah, Mas Daris. Nah, aku lupa siapa ya yang ngomong ke aku di di hari kedua sore itu, terus aku kan capek tuh. Kita kan setelah kita membantu Mas Weta Kartika sama Cela Baca Oke, Buku. oke. Setelah itu aku ditanyain sama kalau nggak salah di teman-teman Raga Sukma apa Pierre atau ya aku lupa apa Dedi ya yang Mas sekarang itu sampean ya yang keliling gantiin Mas Daris gitu. Nah, jadi aku sendiri ngerasa alam bawah sadarku biasanya Daris yang keliling. Iya, iya. Ini aku keliling gitu. Itu yang membuat aku juga ternyata emang capek Iya, gitu, benar, benar. ngobrol segala macem gitu. Tapi menyenangkan. Iya. Sangat-sangat menyenangkan. Kemarin gitu. kayak temanku tuh Alif tuh. Ya kan ngomong juga sama kita kan. Loh, kowe saiki kan ganti karena dia nonton kita kan. Maksudnya kita ngobrol lo Sal, kowe saiki ganti Mas Daris. Andai ganti Mas Daris ruang ngobrol tutup no. iya. Nggak bisa, Daris nggak bisa diganti, Iya, Bro. iya. Semuanya Nggak semuanya gituin. punya porsi. Semuanya Iya, punya porsi gitu. gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ruang ngobrol sangat solid kemarin. Ya. Nyaris nggak ada briefing yang gimana karena aku cuma ini yang ini segala macam terus semua udah. Ya karena kita udah berpengalaman di Komipara 3 juga sih. Iya. Komipara. Nah, PR-nya adalah kalau misalnya ternyata ruang ngobrol masih bersama Komipara di Komipara 5 nanti dan kemudian Komiparanya juga berkembang menjadi lebih dari 2 hall. Nah, PR-nya emang secara orang Iya. kita juga harus bertumbuh sebenarnya. Bukan orangnya jadi gemuk, bukan, tapi nambah orang. Iya, benar, gitu benar, sih benar. sebenarnya. Ya jadi buat teman-teman yang mau ikut ruang obrol, enggak gitu ya. Bisa. Oh, bisa. Kalian komen Oke, aja. oke. Apalagi yang di Jogja, Boleh, langsung boleh. ke Kuratoru, Ya. janjian sama adminnya ke Kuratoru untuk ketemu aku. Nanti akan ngobrol-ngobrol kita tentang gimana nih bantuin ruang ngobrol terutama di event offline. Iya, Gitu betul betul. sih. Kan anak Forte udah mau kan? Oh iya, Iya kan? mau lanyarnya. Dia mau lanyarnya, nggak Iya, apa-apa iya. masuk ruang ngobrol dulu. Waduh, katanya. Karena teman-teman pada akhirnya setiap dari kami di ruang ngobrol itu termasuk Daris ya, itu punya apa ya, ibaratnya punya kesenangan tersendiri kayak Jojo juga. Oke lah, kalau memoderasi di panggung mah itu emang udah kerjaan. Gila, ya. Tapi di luar itu kayak Faisal bangun networking, aku bangun networking, terus Jojo juga nge-interview itu suatu kesenangan kami dalam tanda petik masing-masing gitu, dan itu menjadi bagian dari pekerjaan ruang ngobrol yang bukan by by kontrak atau bukan by MOU, bukan by apa gitu. Jadi
Jadi di situ sih ternyata menyenangkannya itu sih. Ada Zizo juga membantu Ya, kita di hari halo. pertama. Hari pertama Zizo untuk runner, untuk manggilin komikus-komikus untuk naik panggung talk show, sekaligus dia juga nge-MC sama gantiin Pas Faisal di panggung gitu. Jadi menyenangkan lah, thank you Zo, karena hari keduanya dia ada pekerjaan dari kantornya dia, jadi ya nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi ya highlightnya untuk Komipara 4? Apa ya? Seru sih. Kalau aku sih, aku kan Jangan memperkenalkan ditutup. Nah, pertama kali memperkenalkan Komipara ini kan Komipara 2 ya. ke banyak teman-temanku yang normis. Oh, Dan oke. sampai sekarang mereka terbukti bertahan datang, dan dari awalnya belanja merch, Hah? sekarang udah langganan komik. Oh, tapi ini menjadi kontradiktif Jo. Kenapa? Karena teman-temanmu kan dari normis terus kayak gitu. Iya. Kamu jadi normis. Jadi wibu sekali dia. Aduh. Apakah kita akan men-spill ini Zal? Apa daftar tontonannya dia di Netflix? Oke, apalagi yang kita lupa ya? Guild udah semakin gencar. Gencar teman-teman beli, komik baru laris semua. Kayaknya yang diincar memang komik baru ya. Banyak. Yang ada diamond tokennya. Yang ada diamond. Yang ada diamond Oh, tokennya. Karena oke. yang enggak terlalu. Oke, Maksudnya oke. Kemarin ada yang rilis juga tapi enggak ada diamond tokennya. Si Kisah Tapi juga, rame. komik-komik apa? Oh iya. Komik-komiknya Mas Weta, Alis Oh, Naik, rame. Mbak Jasmine, Yaci masih ada kan si Not Today? Masih. Ya, Masih masih sold ada. out. Itu juga Oh, iyalah rame itu. itu juga penjualannya oke sih, penjualannya oke. Bahkan merchandise juga rame. Oh gitu. Merchandise juga rame. Oke, Jadi oke. teman-teman yang merchandise ini juga banyak yang bilang malah, oh ini pada cari merchandise. Aku juga kaget kan. Oh memang merchandise juga ternyata. Oke. Karena merchandise-nya kan banyak yang original karakter juga Oh, ternyata. Nah, hal-hal oke. kayak gini loh yang perlu di-up bahwa kita bikin merchandise tuh nggak cuman fan art kayak gitu tapi ini ternyata memang ada orang-orang yang bikin merchandise apa ya kemarin aku tuh lupa. Itu tuh dia bikin world building sendiri tapi dalam wujudnya tuh merchandise. Ada yang ini Sal, yang bikin kita kaget yang barangnya udah sold out, komik kecil tapi Oh di iya, packaging kayak blokis. kayak blokis kayak blind box. Blind box, itu ide bagus action banget figure. itu. Saya sedang Bagus. menggodok itu. Bagus. Boleh, itu bagus Aku banget lupa idenya. circle-nya apa, mohon maaf. Dari Bandung. Ya, Bandung, dari Bandung yang ya. ngasih kita ke si Dion, Si Dion, Om Maret. Dion. Halo Om Dion. Gitu, Nah, itu. jadi asik banget itu. Bisa lah itu. Idenya semakin lama semakin kreatif. Semoga semakin kesini semakin banyak juga Ya, sih orang-orang ya, yang ya. punya ide. Wah, kayak gitu loh. Oke, sebagai penutup sekali lagi aku pribadi terus Ruang Ngobrol juga berterima kasih bahwa sama Komipara, terutama Komipara 4 ini ya, karena makin kerasa efeknya terhadap ekosistem komik Indonesia. Ya, Iya, iya, betul. Regenerasinya muncul terus, produknya jadi makin oke, yang udah cukup lama meninggalkan komik jadi balik lagi. Lagi itu. Bahkan kemarin ada Dodojin dari Jepang ke sini. Oh Nah, ya. itu kan berarti kan suatu contoh bahwa memang karya kita tuh memang udah dikenal sama layar ramai. Ya, Nggak betul, bisa betul. enggak, emang Betul. kita memang udah ke kualitas kita tuh udah Iya, oke iya. gitu Iya sih, loh. betul. Dan komikus-komikus Indonesia yang udah sampai ke mancanegara juga Iyalah. udah banyak. Kualitasnya udah oke-oke Iya, semua. Jadi buat teman-teman kalau mau ngikutin komik Indonesia jangan ragu-ragu. Yes. Langsung aja Betul, gitu betul, loh. betul. Komipara menjadi setahun 2 kali itu menjadi benchmark juga, menjadi titik kuat di radar perkomikan Indonesia. Jadi jangan sia-siakan, kalau bisa datang, mau Betul. nabung gimana pun caranya datang aja gitu. Dan ini yang paling dekat Oktober tanggal 5 ya. Aku apa lupa sih, kemarin? aku Ada lupa. Oktober lah pokoknya. Itu juga Komipara 5 teman-teman. Ya. Buat teman-teman merch jangan lupa kalau kok merch apa boot kalau mau cari boot langsung hubungi. Yes. Kemarin banyak yang tanya ke aku juga soalnya. Langsung ke anu aja IG-nya Komipara Komipara. aja kan. Dan ini kemungkinan besar akan lebih ramai lagi teman-teman. Yes. Jadi antisipasi duitnya juga jangan lupa disiapin. Dari mana Karena duitnya? dari pengalamanku talk show kayaknya kedepannya bakal banyak judul-judul yang mengejutkan lagi. Iya, iya, iya. Pasti, Betul sekali. pasti. Betul sekali. Dan apa ya bisa dibilang pasti komikus-komikus yang kemarin-kemarin udah ngeluarin komik, kok laku nih. Wah, buat lagi Lanjut series lagi. berikutnya itu Iya. antisipasi juga Ya, itu. ya, ya, ya. Betul sekali, betul sekali. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita, impresi kita, review kita terhadap Komipara 4. Mohon maaf kalau ada yang kelupaan disampaikan gitu. Tapi ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Komipara 5 atau di tempat-tempat Cara-cara yang lain. komik Indonesia lainnya. Sampai ketemu dengan Ruang Ngobrol. Thank you. Bye Bye. bye.